Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Pada hari ini Ibu akan membahas materi pembelajaran mengenai Aku Citra Allah yang unik. Kita membahas tentang manusia itu unik terlebih dahulu ya. Mengapa manusia itu dikatakan unik? Manusia unik artinya tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Nah, keunikan itu dapat kita lihat atau kita amati dari hal fisik, karakter atau sifat, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan sebuah anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Nah, anak-anak semuanya, jadi kita sebagai pribadi, individu memiliki keunikan masing-masing. Ya, keunikan itu bisa kita lihat dari hal fisik. Misalnya, ada individu atau seseorang yang berbadan gemuk dan ada yang kurus, ada yang tinggi dan ada yang pendek dan lain sebagainya. Kemudian dari segi karakter atau sifat, ada yang keras kepala, ada yang lemah lembut dan sebagainya. Kemudian dilihat dari bakat atau kemampuan. Ada individu atau seseorang yang memiliki bakat kemampuan dalam hal menari, menyanyi, bermain musik, dan juga ada individu yang memiliki bakat atau kemampuan dalam bidang olahraga seperti bermain sepak bola, bermain voli, berenang, dan lain sebagainya. Serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki setiap individu itu juga berbeda-beda. Nah, keunikan itu hendaknya menjadi sebuah anugerah ya yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, sebagai manusia ciptaan Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi atau menyikapi keunikan yang ada dalam diri kita? Jadi, ada dua sikap dalam menghadapi keunikan, yaitu satu, bersikap positif. Artinya, akan menerima keunikan itu sebagai anugerah, kemudian mendorong seseorang untuk bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Yang kedua, bersikap negatif. Biasanya orang kurang menerima keunikan diri. Orang yang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi diri. Nah, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Kita bersikap positif atau kita bersikap negatif? Kemudian kita belajar mengenai atau membahas manusia citra Allah yang unik. Setelah kita membahas manusia itu unik, maka pada saat ini kita membahas manusia sebagai citra Allah. Nah, mengapa manusia dikatakan sebagai citra Allah? Citra berarti gambaran, rupa, atau bayangan. Jadi di sini gambaran menunjukkan pada gambaran Allah. Sejauh terlukis dalam kitab suci, ya, biasa terdapat di kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28 itu berbicara tentang kisah penciptaan. Nah, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusialah yang disebut sebagai citra Allah. Mengapa dikatakan citra Allah? Nah, karena manusia memiliki martabat. Ia bukan hanya satu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah
Sang Penciptanya. Nah, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka, jika Allah Maha Rahim, hendaknya manusia pun harus penuh pengampunan. Jika Allah Maha Baik, maka manusia pun setidaknya atau sepantasnya harus bermurah hati terhadap sesamanya. Nah, sebagai citranya, Allah melengkapi 3 hal, yaitu akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Ketiga ini tidak ada di dalam ciptaan Tuhan yang lainnya, karena manusia memiliki martabat yang luhur dengan adanya akal budi, kebebasan, hati nurani yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Baik, untuk tugas refleksi pada hari ini, mari kita merefleksikan di dalam buku siswa halaman 6-7. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Tuhan memberkati.